itu kan emang harusnya reaksinya ketawa. Bambino kan kecil. Iya. Kayak mana Dia ngelawak apa kayak wah gitu-gitu. Anak-anak tuh gak pernah ngelawak. Oh, gak pernah ngelawak. Tingkah dia yang bikin lucu. Iya. Gak ada anak-anak yang ngelawak kan. Tingkah dia. Iya juga ya. Dan enggak, selain itu satu lagi, ngapal, aku kan ngapal kerja selain keras itu tuh. satu lagi Apa? yang aku tangkep banget dari Babe. Di antara semua peserta Suci 3 waktu itu, Babe adalah satu-satunya orang yang dari awal kayak fokus untuk jadi juara. Makanya kau nggak mau. Enggak fokus jadi juara. Sumpah aku nggak fokus. Aku kalaupun keluar intinya jangan malu-maluin aja. Fokus aku jangan ngebom, fokus ke penampilan. Nah, secara nggak sadar karena aku fokus ke penampilan, jadi penampilan aku bagus. Akhirnya nyampe. Iya, beneran. Karena aku fokus nggak sama sekali nggak fokus. Termasuk karena kau tuh termasuk Jauh lah. orang yang paling sering latihan loh dibanding kita semua. Kau badani terus. Itu karena kalau nggak aku badanin, hilang. Iya. Makanya orang kan kita kalau sebelum nampil ada malamnya open mic kan. Iya. Orang kan banyak nyimpen materi. Iya. Kalau open mic kan Iya. sikit-sikit, ada Iya. yang belum nulis materi ini. Kalau aku kan di situ yang ku open mic segitu plek-plekan 100% naik 100%. Iya, benar. Emang berarti bukan karena kau punya sesuatu hal besar di balik itu kau pengen juara, tapi emang karena kau kemampuan menghafal rendah aja ya. Menghafal Tapi susah. terlihat keren loh dari yang lain tuh, wah anjir banget. Nah, efek ngebadanin itu bagi aku 100% sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Bahkan aku bukan hanya menghafal bukan menghafal materi, menghafal gestur, menghafal muka. Iya. Muka tuh aku pikirin, Mimik. diam dulu aku pakai. Ya makanya aku syutingan kadang-kadang diam kan, ini kayak mana ekspresinya. Iya, nah stand up aku gitu juga. Nanti aku aku pikirin nih, bawain ini enaknya ekspresinya gimana ya? Coba lihat di kaca, oh lucuan kayak gini. Oh. Sedetail itu. Iya. Oh, aku nggak pernah kalau itu. Nah, Lihat sampai aku ekspresi dulu di kaca, nggak pede aku. Aku malah nggak pede kalau gitu. Nah, kau lebih aneh lagi kau ke psikiater. Enggak, karena aku nggak pede menampilkan muka lucu. Kalau kau kan emang biasa, memang tiap ngaca muka lucu. Iya, kurang ini. Kalau gini pede ya. Betul. Biasa kalau gini kan bawaannya ganteng kan, jadi ganteng terus. Ya. Selebrasi Neymar kan ini Iya. maksudnya kan. Iya, selebrasi Neymar gini. Bawaannya kayak otak kebuka, kayak Iya, jadi betul. bisa jadi ilmuwan, Betul, bisa betul, bikin roket. Itu 2000 masa-masa awal gue kenal Babe 2012 2013. Terus yang titik mengejutkan lagi adalah ini penampilan final kau. Itu kita semua dari 17 bisa dibilang kan 18 kita waktu itu ya. 18 peserta, 17 peserta bahkan sampai Viko pun waktu itu mengakui angkat topi penampilan kau di final itu emang keren kali, terbaik dari yang pernah kita semua lihat bahkan gitu. Kau memang merasa itu sebagai penampilan kau terbaik nggak sampai detik ini? Iya, betul. Itu penampilan terbaik mungkin ya. Karena memang apa istilahnya kalau bahasa Inggris tuh under pressure. Under pressure. Under pressure. Apa under pressure itu apa sih? Di bawah tekanan. Di bawah tekanan. Oh iya. Pas ya nyambung nggak kalau Iya, maksud konteks omongan kau apa? karena aku tertekan. Iya, under pressure. Pas lah under pressure. Konten ragu aja, bikin Karena ragu aja. tertekan. Karena tertekan. Udah gitu kan Suci 3 itu adalah final terpanjang waktunya kan. Oh iya, 7 kali 3 ya? 7 kali 3. Iya, benar. Sebelumnya 5 kali 3 ya? 5 kali 3. Terus di Balai Kartini pula ya? Dari kita Usmar biasanya. Betul. Nah, jadi tapi waktu itu 2 minggu ya kalau nggak salah. Iya, 2 minggu. Seminggu pertama kosong. Seminggu pertama kosong kan, 2 minggu. Nah, jadi itu aku betul-betul. Nah, sama di final pun aku nggak berharap jadi juara 1. Di final tuh aku berharap minimal aku nggak malu-maluin lah materinya. Iya. Karena pasti kalau Viko itu lagi gila-gilanya. Iya. Justru aku Enggak, Viko sempat turun minggu ketiga atau justru minggu aku berapa gitu. ngeliat Viko final itu aneh ngeliat dia. Kayak bukan dia. Iya. Karena dia waktu itu pernah bilang nih kalau nggak salah habis final itu sempat ngobrol gitu. Gue lihat dia nonton kau penampilan kedua, dia langsung kayak anjing udahlah nih Babe juaranya gitu. Berarti dia kena di mental luan. Iya, kalau nggak salah pertama. Nah, itu dia alasannya kenapa aku juga bisa. Aku nggak pernah ngeliat Nggak pernah lihat itu. orang lain, ya, benar. Nice. Berarti masuk akal kalau misalnya Viko ngeliat aku pecah,
Jadi Karena ngaruh ke mental. Aku juga kalau ngelihat orang pecah down pasti. Iya. Apalagi aku nampil habis dia. Iya. Dan ini kompetisi Iya, ya, iya. Bukan show. bukan show. Kalau show enak ya. Jadi aku memang kalau stand up fokus sama diri aku sendiri aja. Aku nggak mau fokus, nggak mau nilai penampilan orang, nggak mau tahu dia lucu apa enggak, nggak mau tahu. Pokoknya aku naik seolah-olah ini panggung buat aku nih. Iya. Aku nggak ada bayang-bayang. Oh tadi Iya. penampilan sebelum kau lebih keren Iya. loh. Nggak ada. Jadi Tapi ya ikhlas. efeknya nggak bisa kayak misalnya dapat bonus-bonus callback dari materi komik sebelumnya yang memang pecah gitu kan. Aku orangnya stay materi. Iya, Babe, Stay orang yang materi. sangat tidak improve dengan materi. Iya. Semua stay letter lah materi. sesuai dengan direncanakan. Tapi memang Stay. itu inget gue pas yang ronde kedua tuh Viko tampil duluan baru kau kalau nggak salah yang ronde kedua. Iya. Pokoknya ganti-gantian lah. Iya. Ronde Iya. pertama tuh Viko tampil kedua, Iya. kau pertama. Nah pas setelah dia tampil kedua dia nonton kau yang ronde kedua dia langsung bilang wah gila Babe udah. Oh itu memang gitu dibilang. Aku nggak tahu. Baru iya, tahu dari kau tuh. Itu di backstage bilang gitu. Apa dia baru bilangnya pas setelah itu ya? Pokoknya ada momen ngobrol pas lagi ngumpul kok kita anak wah gila Babe keren banget gitu. Dia ngomong kayak gitu dan emang kau keren kali. Nah kalau sejauh ini kau stand up sebutin 3 momen kau stand up terbaik. Tadi satu mungkin yang tadi pas kira Final. Momen stand up terbaik ya. Entah itu bisa paling pecah, entah itu bisa paling membanggakan, entah yang duitnya paling gede. Pencapaian kau sebagai stand up. Pencapaian? Ya kau sebagai seorang komika, kalau sekarang kan lebih ke terapis pijat kan. Iya. Nanti itu bahasnya. Apa ya penampilan? Pasti ada lah. Aku tuh dulu kalau stand up, aduh HP aku nggak ada ya. Dulu aku kalau stand up buat introspeksi diri itu setiap handphone abang tuh di bawah apa? Nah. Ikan. nih lihat ya. Ini penyakit kritis. Aku tuh dulu kalau stand up Hmm. untuk koreksi diri aku tuh bagus apa enggak. Nah. Dulu kan 100% penghasilan dari stand up. Ya. Jadi setiap jadwal Januari ada 4 stand up. Itu aku tulis tuh stand up job misalnya Menteri Kelautan, Pertamina segala macam. Itu aku kasih bintang. Dimana yang paling pecah? Terus yang paling pecah itu aku ingin pecahnya gara-gara apa? Nih aku masih ada catatannya nih. Mudah-mudahan masih ada. Apa ya? Job. Ini nggak apa-apa lama. Orang Nggak nungguin apa-apa, nggak? Ini nggak nungguin apa-apa. nggak nih? Slow. 1 hour later. Ini nggak apa-apa lama. Orang Nggak nungguin apa-apa, nggak? Ini nggak nungguin apa-apa. nggak nih? Slow. 1 eternity later. Ini nggak apa-apa lama. Orang Nggak nungguin apa-apa, nggak? Ini nggak nungguin apa-apa. nggak nih? Slow. Tuh. Bank Oh, Mandiri iya. 5 bintang 5 berarti udah pecah bintang, kali nih. Iya, iya. Gathering, Bank BJB 5 bintang. 5 bintang. Ini lebih bintang nih, Menteri Kelautan. Oh ya aku ingat nih. 6. Ini sampai standing applause orang sampai nyawer-nyawer nih. Iya. Kementerian Kelautan. Tanggal 27 bulan 10 2017. 6 bintang. Biasa kan presiden 5 bintang. 5. Ini 6. Cuma 6. Ini ada yang 2,5. Ini ngebom berarti nih Philip Jakarta. Nge-host ultah 17 tahun ngebom 2 bintang. Ntar ada cerita tentang nge-host aku lucu Stand up kali. pabrik PT nih ngebom. Ini ngebom nih stand up GMF Garuda. Tapi ngebomnya kau pun ya pecah-pecah jambu. Pecah-pecah jambu, bukan ngebom, Iya. pecah jambu. Tahu-tahu respect. Berarti ini nih yang di kementerian ini nih. Ini sampai orang tambo dan aku tambo terus. Lagi. Tapi tidak pakai materi itu. Jadi living situasi aja. Itu udah kayak kena gelinya lah waktu itu. Iya ya, udah langsung apa aja sikat Iya, pecah. Kementerian pecah. Kelautan itu waktu itu. Waktu itu baru Bu Susi baru naik Bu Susi, dan iya. lagi heboh-hebohnya nenggelamin kapal. Oh iya. Jadi bahas-bahas itu tuh Iya. Bu Susi. Itu 2 momen terbaiknya. Satu lagi. Satu lagi momen terbaik aku stand up. Kok paling cepet berapa stand up? 1,5 menit. 1,5 menit ya. Ini apa commercial break idol waktu Oh itu. iya, kalau aku momen terbaik itu nggak stand up dibayar. Itu acara Pakai ini. Hah? Aceh. Aceh. Kok Ini pecah ini ya? Ini yang kemarin. Berapa itu? Jasa marga. Itu berapa? Belum berangkat tapi udah dibayar kan? Covid. Oh. Ada lockdown. Awal-awal Covid. Iya, itu berapa tuh? Gak apa-apa buka aja itu. Buka 3 aja. bulan lah. 3 bulan. 30 juta. Tanpa Force berangkat. major. Tanpa Udah pelunasan di Hamin berapa? besok mau tampil. Udah dilunasi nih. Baru Ya, dilunasi. Hamin 1 kan biasanya. Iya. PSBB. Besok PSBB lockdown. Terus Awal pertama kali. gimana? IO ngontek kau? Enggak dong.
Iya nggak Pihak kontak. jasa marga nggak kontak Bang, Nggak ada. gimana nih? Nggak ada. Ya, stay cool aja Iya, udah. stay cool kan bukan salah kita. Iya, tapi maksudnya kan biasanya Bang, ini gimana ada apa solusi apa? Iya. Kau pasti nanya dong. Kau Waktu itu sebagai pihak aku itu kau nanya nggak? 2 hari matiin handphone. Dan tanpa Babe tahu kita sudah panggil orang jasa raharja. Silakan Pak. Inilah. Bukan jasa marga. Oh, jasa marga beda ya. Oh, jasa marga. Beda. Bukan. Apa bedanya jasa raharja sama jasa marga? Jasa marga kan biru, Oh. jasa harja putih kan. Iya. Jadi mira itu Kalau Tapi harja besan SBY. apa? Besan SBY kalau maksudnya. Itu ada Anjing. iya. Jasa Aku marga mau ngomong itu. Kalau jajan miraja, dangdut, jajan miraja. asuransi kecelakaannya. Jasa marga itu Aduh mau ngejok Itu tadi lu. Enggak, itu tadi. Mau ngejok itu nggak kena. Harja apaan tuh? Oh iya, jajan miraja bro. Anjing itu tadi lucu, tapi mau aku edit jadi nggak lucu. Kenapa nama? Mau ngejok sih. Iya. Besan SBY. Itu siapa jasa SBY? Kertara Jasa. Sorry. Mirip. Kertara Jasa Serina. Iya, butet. Jadi kau kemarin stand up di Hatta Rajasa. Salah lagi pokoknya jasa marga Jasa di Jasa tol. marga. Oh, stand up di tol. Rencana Rest area. di rest area ditonton 3.000 orang. Siapa? Karyawan. Karyawan. Gathering. Gathering, Oh, ulang tahun. iya. Cuman lockdown. Hari Lockdown. pertama lockdown. Wah, gokil emang rezeki. Aku dulu pernah juga gitu, tapi baru DP. Gunung Kelut meletus di Jogja. Ada event di Jogja. Udah masuk DP. Jauh-jauh hari nih lock tanggal. Sebulan sebelum 2 minggu sebelumnya Gunung Kelut meletus. Jadi wah tunggu nih kayaknya masih bisa momen. Sampai hari H Gunung Kelut meletus, bandara airport Jogja masih tutup. Terus penerbangan juga nggak ada, nggak boleh ada acara tuh yang Abu Kelut gede banget. Udah DP nggak dibalikin. Padahal udah panik kali. Kita tahu kan DP masuk berapa bulan sebelum kan kalau suruh balikin duit udah entah kemana kan. Iya, betul. DP biasanya 2 bulan sebelumnya. Tapi kan DP kan paling 20%. Aku 50. Oh 50 ya? 50%. Itu sekalian pelunasan udah 50% bayarannya. Murah kali. Ini manajemen sama siapa? Manajemen sendiri. Sendiri ya? Iya. Bukan dulu sama siapa? Dulu Om Farhan. Om Farhan. Iya. Ada masalah apa keluar? Oh enggak. Oh, enggak. Enggak ada masalah. Kita berakhir baik-baik. Oh, Dia gitu. lebih memilih fokus ke politik. Oh. Jawabannya aman ya. Betul. Sedangkan aku lebih fokus ke sabu waktu itu. Saya ke penjara. Aduh. Nah, ini ada juga cerita menarik soal nge-host tadi. Jadi ingat gara-gara itu. Babe ini adalah orang yang sangat tidak bisa nge-host. Betul, Ya. betul. Nge-host pertama Babe itu, padahal dulu kok di Medan kayaknya oke deh, Be. Oh, enggak lah. Enggak, dia Enggak. Nggak pernah Waktu yang nge-host. ngajar Telkomsel kok dia nge-host. Karena dibayar Oke kali ya? kok. Iya, karena kita Oh, internal jokes ya, iya. Di situ mulai Pak Bahu mengemuka ya, jokes kacamata nggak ada kaca. Iya. Legend. Itu materi luar biasa, nggak ada lagi selain itu. Karena pada saat itu memang pecah Kali, Pak Bahu kali. pecah kali di situ. Pak Bahu terus si Iman Batak ya, waktu Ya. itu pecah kali juga di situ. Nah ini Babe ini nge-host sangat tidak bisa. Waktu itu nge-host pertama kejadian lucu pas The Tour Cirebon. Kau sama Bene. Dua-dua kaku coy. Dua-dua kaku anjing. Jadi kita lucunya itu. Aduh malu kali aku ah. Itu kita Bos kok bayangin nggak bisa nge-host. Mainnya sama Bene pun kaku. ini mah dia bisa ngelit ya. Bene pun kaku. Abis itu tengok-tengokan. Itu imbangnya sama kayak ini, kayak konten kau nyanyi yang sumbang-sumbang grogi-grogi nggak jelas. Persis lah. Anjing, lucu Cerlah. kali itu. Dan itu The Tour loh, itu acara yang Kenapa gila. lagian salah? Kenapa aku sama Mbak Arga Bene? waktu Mbak itu, Arga ya. Mbak Arga. Iya. Babe juara, dapat Bene kan Batak Beda. sama-sama Batak masuk. Tektokannya kan harusnya garger kan. Itu Iya. rekor ketika kita selalu beres show. Kalau The Tour itu kita evaluasi, ada ngobrol-ngobrol lah gitu. Itu momen kayak satu-satunya selama The Tour yang dievaluasi hostnya. Komiknya pecah semua ya kan, waktu itu inget gak kau? Di saat kita di hotel kelar itu ya ngumpul. Oke ya tadi pecah ya. Babe sama Bene nih. Abis itu selamanya nggak pernah jadi host. Setelah itu aku terus sama Ari. Selamanya nggak pernah jadi Bandung host. aku Ari. Abis itu Kompas langsung berbenah kayaknya
Untuk host kita nggak perlu rocker. Memang kita cari aja. Abis itu Iya. tahu Ari atau Uus ya. Iya. Uus sudah. Uus kan gelombang iya. kedua. Uus ronde kedua. Asli itu nggak bisa. Karena aku juara aja pertama kali mau Uus. Bukan sama Ernest. Hancur aku. Iya. Hancur aku. Iya. Kok sempat yang nge-host ya Suci 4 ya? Suci 4. Nah, Oh, untung duet ada- sama Ernest, iya. Sama Panji Ernest. jadi juri pertama ya. Aduh, sama Ernest tuh ngilu. Panji karena Panji karena listrik. Oh iya, brand ya. Akhirnya Ernest ya. Kau bertahan berapa lama itu sama Ernest? Sampai kan Enggak. Tiga show. Ernest kasus kan. Ernest Ernestnya kasus, momen juga mengganti Babe. Diganti Uus. Ernest Tahu? gara-gara Tetap ya dia, tetap. sebenarnya Ernest berperan penting tuh untuk karirnya Uus juga. Iya. Gara-gara Ernest kasus, Uus lah Uus naik. Oke, abis itu langsung tuh Uus. Iya. Uus duluan di situ apa duluan LKS? Tuan di Suci 4. Suci Oh, abis itu lah. pakai di LKS sama Iya, Isi. abis itu kepake terus di situ. Oh iya, Uus Tuh. naik karir gara-gara kasus Ernest ya. Ernest gantiin itu. Nginjek spanduk kan? Iya. Iya, Nginjek nginjek kan spanduk. itu, iya. Dan kau bertahan di Suci 4 itu nge-host sampai akhir ya, Be? Sampai akhir. Sampai akhir, Nah, tapi- Uus tuh termasuk orang yang ngerti nge-host dan ngerti cara naikin ngebantu Iya, orang. Iya. Kau banyak berkembang dari situ. Banyak berkembang. Terakhir itu ada sampai kau pernah kita pengen bikin paketan nge-host. Pernah Kau ya? bilang iya kan, aku pengen bisa nge-host lah, aku ikut kau kalau kau nge-host kita duet aja paketan. Oh itu aku sebar. Itu Tahu setelah juga. Ernest, setelah itu pas Suci 4 kayaknya. Iya. Buat kau ngejar itu ya. Aku mau ngejar supaya aku bisa nge-host. Kalau Kalau nge-host ini kan memang katanya kan jam terbang. Jam terbang ya. Nah dulu aku juga sempet nge-host sama Uus. Iya. Uus kalau ada job host, kalau kau perlu pakai aku Iya, mau iya. dibayar harga. Iya, nggak usah nggak usah stand up. Iya, benar. Karena aku kan gagal nih. Iya. Akhirnya aku Dan memang pengen belajar. sempat kayaknya beberapa kali mau Uus nge-host bareng. Abis Iya. dari situ ada job-job juga. Ada job Iya. juga. Ya karena dan juga sama Us kan cocok karena kau di TV juga berdua paketannya kan. Jadi Iya, jualannya cocok. betul. Tapi itulah respect kayak gue sama Babe, Betul. dia tuh ketika mau belajar dan mengakui gak bisa, dia bener-bener udah pokoknya harga kau atur aja lah, aku nggak Betul. peduli kalau mau host, dia bilang. Itu bukti walaupun statusnya udah juara waktu itu loh. Waktu itu kau udah juara. Susah. Tapi emang nggak bisa nge-host. Aku nge-host sampai sempet mau cari-cari di internet juga. Cara-cara Belajar nge-host. host. Disitulah aku tahu ternyata ada buka kelas juga ya nge-host ya. Oh iya, Kayak iya, public penyiar-penyiar speaking. radio biasanya. Iya. Kalau ada juga tuh Bayu Oktara. Cuman kayaknya tuh host-host formal kali ya. Iya kan? Enggak, kalau itu mereka ngasih kelas itu bukan khusus formal, justru dikasih tahu kalau kau mau jadi MC acara formal gini, kalau acara anak muda gini, jadi iya. benar-benar semua ilmunya Iya, dikasih. aku sempat gitu. mau ikut itu tuh. Terus nggak ikut? Nggak jadi akhirnya karena aku lihat mungkin salah satu ini kan aku searching juga kan. Pendirinya si ini nih yang punya nih. Aku Ya. search di cara dia nggak lucu juga makanya aku wah anjir ngapain aku belajar sama dia kocok. Kan host bukan, dia judulnya juga bukan lucu, bukan jadi host lucu. Iya itu salah bawa iya. Aku inget ini quotes yang bener juga. Maksudnya Iya. kadang-kadang kita tuh terlalu egois dengan status kita sebagai komika. Iya. Jadi apapun tampil kita tuh kayak kalau kita nggak lucu kayak anjir gagal gitu. Dan Iya, betul. penonton pun kayak seolah-olah make Babe kalau Babe nge-host atau bukan di acara stand up, misalnya kayak interview nih gini, kita interview serius, banyak yang protes pasti. Kok nggak lucu nih gitu. Padahal ya kan momennya interview ya, momennya bukan ngelucu. Nggak usah kan gitu. Aku dalam pergaulan sehari-hari kayaknya aku ikut off-road. Terus kayak Ikut office gitu. off-road. Kalangan bapak-bapak tuh sering kayak nih, Babe kok nggak ngelucu lah gitu-gitu kan males sebenarnya. Jadi kita harus siap-siap ini. Punchline keluar. Iya. Kau ingat gak kalimat itu? Punchline keluar, Be. Keluar. Ingat gak kalimat Enggak. Itu obrolan kita setelah? apaan pikun? Yang mana boy? Itu adalah obrolan yang biasanya aku tanya sama Babe setelah kita keluar dari sebuah kegiatan, ketemu di suatu titik sambil berendam. Gimana? Punchline. Ada. Bye. Gimana punchline lah keluar. Ice breaking. Iya. Bermanfaat juga dalam beberapa situasi. Bahkan sampai untuk ke momen Betul. buka voucher pun buka punchline. Punchline bukan hanya
Nah kalau itu masih enak. Kalau yang bapak-bapak ini nih gabung nongkrong, terus misalnya di komunitas mana pasti kan mereka tuh kalau kita ngomong dikit langsung fokus gitu. Biasa. Gak ada lucu. Iya. Jadi akhirnya aku banyak diam kalau di komunitas itu. Karena apa? Setiap aku ngomong, mereka tuh langsung berapi-api. Mau apa nih? Gitu. Jadi kayak mau ngelucu. Tapi Awas ya kalau nggak lucu ya, digituin. Aduh, gawat. Tapi jiwa melucu berarti nggak ada dalam diri kau ya, Be, sampai sekarang? Jiwa kau senang lucu aja, ngejokes, bikin seru suasana. Apa ya? Jiwa melucu itu aduh susah juga mau ngomongnya. Jiwa ngelucu ada enggak? Kayak ya apa? Biasa kayak tongkrongan kayak ada lah, Kak. Kalau aku kan emang tipe ngeramein aja gitu. Iya. Celetuk-celetuk ya, lucu nggak lucu lempar aja. Iya, Kau iya, berarti iya. nggak kayak gitu ya? Biasa aja sih benar aku. Emang berarti kau jiwa. Nah, jalan mengalir aja. Ini nongkrong nih. Ya udah kalau memang ada momen yang bisa aku Iya. ini ngajar. Tapi bukan yang masa ada orang yang memang di tongkrongan kan memang pengen lucu Iya, terus iya, kan. iya. Jadi memang ngejokes terus. Wah, Mak lucu terus ya gitu lah. Jekyll tuh salah satu orang yang di tongkrongan yang lucu terus. Iya, iya. Karena mau lempar aja tipis. Nah, kalau Jekyll lempar tipis, nah kita jadi terpancing. Iya. Lempar sedikit udah sebatas Iya, itu, iya. tapi tidak mau langsung Iya. lucu terus. Bukan gitu. pelopor. Bukan pelopor. Bukan pelopor. Aduh, capek kan rasanya lucu terus gitu kan. Tapi kalau kau di kalangan apa off-roader bapak-bapak itu ketika Kayaknya, ngomong iya. berbarengan dengan beban lucu. Kayaknya tipe aku tuh hampir kayak tipe-tipe. Aku pernah bicara sama Om Indro. Om Indro tuh gitu tuh. Iya, iya, iya. Dia tuh tipe bukan yang mau melucu. Pak Radit. Radit, tipe-tipe yang kalau melucu, ayo kita seriusin nih. Iya, Mau bikin iya, apa iya, nih? iya, Kita iya, konsep. iya, benar-benar. Kalau Panji lebih kayak yang lucu terus. Om Indro tuh kan gak salah di tongkrongan. Di kita kan serius terus kan Iya, serius ngomong. terus. Pak apa, Ade serius terus. nggak pernah yang ini. Dan aku yakin Pak Ade orangnya di komunitas juga pasti dia serius itu. Bukan yang Iya, bangsa iya. suka ngelempar jokes apa kecuali dipancing. Iya. Iya. Gak mungkin Sama duit. lagi nongkrong, lagi rame-rame bawa teropong dia. Halo semua, kembali nama saya Indor. Pancingan Pak Ade itu kalau mau lucu undangnya panas. Iya. Panas masuk bulu Nah, ketek. iya. Aduh, Kayak tapi gitu tuh. Inilah sisi-sisi Babe yang sebenarnya gak banyak orang tahu ya, Be. Iya. Bahwa orang mikir kau dengan Banyak. sosok yang seperti ini, maksudnya kau secara looks tuh jenaka, looks kau tuh jenaka. Hanya efeknya ketika kita di sosial media itu dianggap lucu, kita nggak ada harga diri, coy. Nggak ada harga diri. Iya, 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 iya. Nggak ada harga diri. Sini bahaya. Nggak ada harga diri. Iya, iya, iya. Aku sholat Jumat pakai masker, dah. Lagi santai kusuk nih, lagi orang rame-rame. Tiba-tiba datang anak-anak ditarik gini mukanya. Babe Cabita katanya. Dah. Terus kau reaksi kau gimana? Ya mana diem lah, orang lagi rame, orang jemaat lagi rame. Nggak ada harga diri, orang berani. Anak-anak bocah umur berapa itu? SD kelas 1, kelas 2 lah. Kan nggak 8 tahunan. berani gue gini kan, Iya, iya. masih lagi serius tuh. Iya, iya, iya. Dan dia yakin aku nggak marah kan. Iya, karena Nggak tahu mungkin. kau pelawak. Iya. Terus aku panggilannya apa ya, lupa lagi aku nih gara-gara pikun. Apa? Panggilannya apa ya kalau nggak ada ya? Babi. Oh, si Cia tuh. Cia tuh kan Bunjeng. partner aku. Cia Oh bukan, siapa? sorry. Aku kan di Twitter sering manggil tol. Tol. Tol gitu iya. kan. Instagram. Nah, jadi aku kalau lewat, kadang-kadang anak-anak tuh masih kecil-kecil tuh, "Babe, tol." Memang tol tuh kan maki kan. Kau perusahaan akhlak ya. Perusahaan lah. Iya. Dan kena ke diri sendiri. Bukan dia sendiri, tol. Tapi kayaknya itu juga yang Nggak ada dialami harga semua diri. komedian kayak Enggak ada harga diri ya. aku pernah waktu syuting inbox di Ancol ada Bang Sapri. Ada Bang Sapri ini dia udah tua gitu. Maksudnya sosok yang udah tua walaupun dia pelawak. Itu lagi di kolam renang di Ancol, di Dufan. Ada anak-anak bocah-bocah gitu lewat. Sapri, buset terlalu. Iya. Ini kan maksudnya orang tua gitu. Tolong yang nonton juga ya ini kalau ada yang adik-adik juga. Kalau bedakan ketika tayangan dan hidup sehari-hari gitu, tetap haruslah hormat dengan yang lebih tua gitu. Tapi kecuali kalau memang kau memang pengen gitu, kau memang pengen gitu. Ditarik-tarik sering gitu. Dicoliin sih. Kok nanya pengen ini? Babe Cabita ya. Kau bener nanti Emang- lagi Jumatan kalau lagi kusut tiba-tiba di Sensor tuh gol kan. Iya. Enggak, emang
gimana ada lah orang mau di apa namanya, kan perlu kadang-kadang kita perlu lagi serius. Iya benar. Lagi di apa? Tapi kok beban ya itu? Setelah sekarang umur kau bertambah, pasti kau ketika mikir rasa nggak enak, kau mikir kan? Aku mulai kepikiran, dulu orang sering di Instagram tuh bilang kayak, ntar anak lu kalau gede lihat gimana nih. Sekarang udah mulai ada kepikiran. Karena anak aku udah mulai komen nih. Oh iya, anak kau udah punya Instagram? Enggak, dia sekarang. Dulu tuh waktu masih kecil, si Bambino tuh suka nonton kayak Marsha and the Bear ya? Ya, kayak lagu-lagu anak-anak kecil kan. Sekarang dia lagi momen suka nonton Instagram aku. Jadi mau makan cuma nontonin Instagram aku. Nah Instagram aku kan dajal semua kan isinya. Tapi muntah habis makan enggak, malah makin lahap dia. Makanya kalau dia lagi makan aku buka banyak. Dia mulai panik aku nih. Tapi itu ngefek ke proses kreatif kau nggak? Proses kreatif kau bikin konten? Belum ya. ya. Masih kau belum kau pikirin kau Nah mungkin ketika dia udah makin gede mungkin udah agak ngerem aku. Mungkin ya. Maksudnya ini menarik loh. Maksudnya secara proses kreatif kan pasti seorang bapak ketika anak yang sudah mengkonsumsi konten dia, karya bapaknya yang mungkin nggak pada umur anak-anak, kau juga proses kreatif terefek kali ya? Mungkin ya, nggak tahu. Jadi nggak segila itu kali ya Bea? Atau menyesuaikan, namanya kita konten kreator kan kita kreatif membuat konten. Ya. Nah, kita harus kreatif bikin konten apa ya? Di umur aku nanti yang mungkin 10 tahun lagi anak aku udah gede, mungkin kontennya berbeda kali. Lebih ke situ, bukan lebih kau filter si Bambino tontonannya kayak tiba-tiba dia nonton buka aku juga nggak selamanya kayak gitu. Makan jembut gitu. Kau gimana kalau dia buka konten itu? Sekarang. Kayaknya tahun. Kau marahi apa? Eric Colin, kan dari belum ada yang makan jembut ya? Iya kan ada kan? Makan jembut ya? Iya makan jembut. Kalau dia tiba-tiba nonton, kau lagi nggak sengaja lihat Bambino nonton itu yang kau lakuin apa? Biasa aja lah. Iya aku tinggal bilang itu orang goblok kan cuma bilang gitu doang. Oh iya. Kau cara mendidiknya gitu? Iya lebih serem kalau nonton bokep. Ya kan kalau nonton bokep baru kita horor kan? Tapi susah dia nggak. Kalau nonton bokep nggak ada adegan makan jembut. Biasanya nggak ada jembutnya. Tapi ketelan jembut ada dong. ada dong. Kita kan jilat-jilat nyelip dulu. Pasti ada lah. Iya. Bau-bau amis-amis khas ya yang tidak ditemui di lain-lain hanya di situ ya. Betul. Aduh, tapi ini kayak udah lama juga, nanti gue harus main lagi ke channel Babe untuk membahas hal-hal lain yang banyak banget loh. Gue nonton beberapa interview Babe, belum banyak sisi-sisi Babe yang selain komedi yang diangkat gitu. Gue coba pengen mengangkat sisi-sisi itu, kayak termasuk yang tadi yang mulai dari 2 hari lalu kau sandang gitu kan. Ya betul, itu memang belum diangkat, memang jangan diangkat. Jangan diangkat Karena emang sudah tinggi, harusnya diturunin. Iya betul. Ego kadang memang harus kalau lagi tinggi diturunin. Ego aja merusak, apalagi itu kalau udah Betul, tinggi kan. Bahaya. Gerbang masuk. Ibu negara. Ibu negara. 10 tahun lebih cepat kalau kata Google. 10 tahun lebih cepat. 10 tahun lebih cepat. Tapi Babe, thank you banget, Be. Thank you very much. Makasih kali ya. Reno Penari. Udah mau udah support channel aku, nanti bantu promo lah. Ini channel baru. Berapa? Sebulan. Subscribe 72. Udah 70. Bukan 1000. 70 ya? 2. Ya itu udah lumayan dikit ya. Makanya kayak tadi komen Prabowo nggak usah sensor kali. Tapi itu nggak tahu loh kalau itu muncul 5 tahun kemudian. Iya betul. Udah channel ini sekarang kan Renovasi channel ini sistemnya masih koperasi. Jadi nanti kalau 5 tahun kemudian udah jadi unicorn kan bahaya video-video. Siap. Tapi terima kasih Babe Cabita sudah mau ngobrol-ngobrol. Oke. Sukses terus, semoga mau lahiran anak kedua bentar lagi. Iya. Bulan Juni ya. Bulan Juni mudah-mudahan cewek katanya. Cewek yang ini. Mudah-mudahan nggak kayak kau lah ya. Nah, amin. Amin kan, kalau itu memang diamini kan. Amin. Karena memang harusnya ke mamanya lah. Harusnya ke mamanya. Tapi kalaupun ke aku, ya biasanya kalau anak cewek kecilnya jelek, gedenya ada kemungkinan dikit agak cantik biasanya. Dikit ya kan? tapi. Ada yang banyak. Ada yang banyak. Tergantung nasib. Oh iya, banyak ada yang filter dulu dan sekarang ya. Iya. Oh iya, banyak. benar. Terlalu modal. Tapi kalau kecilnya cantik tuh beban tuh. Bertahannya sampai iya. sampai dulu kecilnya cantik Enak nih ya. Iya.
Bertahannya sampai kelas berapa nih kira-kira? Iya benar. Tapi mudah-mudahan kita doain semoga lahiran Fatih lancar. Siap. Sehat-sehat semua. Amin. Thank you very much. Terima kasih Babe, sampai ketemu lagi teman-teman. Makasih udah nonton video ini. Kalau lo suka silahkan like, subscribe, comment, share. Dan kalau lo ada ide bintang tamu siapa yang mau gua ajak ngono, silakan tulis di bawah ini komen. Kita akan coba ngono sama orangnya kalau bisa. Oke, terima kasih Babe, sampai jumpa. Thank you very much. Dadah.